Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Honor X9C. Honor is back. Ya, nggak kebayang ya, brand yang sempat cabut sekitar 6 tahun yang lalu, sekarang balik lagi nih ke Indonesia. Nah, flashback tahun 2017, 2018, kami juga pernah ngebahas ya beberapa HP-HP-nya Honor, mulai dari Honor 7X, 8X, terus ada Honor 9 Lite. Itu HP-HP bagus yang dulu tuh sempat dimenang-mendingin sama Redmi Note-nya Xiaomi di zamannya. Waktu itu Honor emang masih serumah ya sama Huawei. Jadi mulai dari software, chipset, charger itu tuh racikan Huawei semua. Tapi memang Honor waktu itu tuh didesain sebagai HP yang price to performanya mantep ya. Jadi main di harga 2-3 jutaan tapi punya spek yang lumayan kencang. Nah, fast forward ke 2025, Honor balik gelar lapaknya lagi nih di sini. Dan nggak nanggung-nanggung, mereka langsung kenalin 5 gadgetnya sekaligus. Ada 3 HP, mulai dari yang layar lengkung sampai yang lipet-lipet. Terus ada tablet dan juga laptop. Nah, ini salah satunya Honor X9C. HP yang menurut saya sih serba anomali ya. Soalnya dia punya bodi tipis nih, layar lengkung. Tapi kok bodinya tahan banting dan baterainya super duper badak, 6600 mAh. Jadi apa aja menarik dari Honor X9C ini? Yuk kita bahas. Ya, tiap kali nyobain HP yang tipis, terus layar lengkung kayak gini tuh bawaannya selalu bikin ketar-ketir ya. Apalagi kalau nggak dipasang casing dan juga screen protector. Tapi yang seperti tadi saya bilang di awal, ini HP emang serba anomali. Jadi daya tahan bodinya ini tuh terlalu badak ya untuk desain yang secakep ini. Honor X9C ini udah ngelewatin banyak tes ketahanan bodi yang super ekstrim ya. Yang mungkin sebenarnya jarang kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Anda mungkin sebelum nonton video ini udah sempat ngeliat teaser-teasernya Honor X9C ya. Yang mana dia dijatuhin di ketinggian tertentu, dibanting ke aspal, dan teman-teman tech reviewer lain juga udah pada buat untuk tes ketahanannya kayak dipukul ke paku, terus direbus pakai mie instan, ada yang dipakai buat ngebelah duren, dan HP-nya ini masih normal gitu, nggak ada yang retak, cuil, atau rusak sekalipun. Bahkan di Filipina, HP ini juga sempat mencahin rekor dunia ya, yang mana ada sekitar 200 orang ngejatuhin HP ini bareng-bareng dan nggak ada yang rusak sama sekali. Ya seenggaknya tes-tes ekstrim tadi tuh pengen ngasih lihat ya kalau HP ini tuh cukup badak dari keteledoran kita yang nggak disengaja. Dan pasti kan pernah ya dalam hidup kayak misalnya kita lagi lari atau goes terus gak sengaja HP-nya tuh jatuh dari kantong, kebanting di aspal, terus masuk kolam renang, kecebur di kubangan, atau pas lagi kerja itu nggak sengaja ada temen yang numpahin kuah mie instan yang lagi panas-panasnya. Ya HP ini sih harusnya masih aman. Terus biar makin yakin, Honor juga ngasih garansi khusus 1 tahun buat bagian layar dan bodi belakangnya kalau amit-amit sampai retak. Cuma ada satu hal nih yang bikin saya tuh masih ragu sampai sekarang. Untuk sebuah HP yang jualan tahan banting kayak gini, kok saya nggak ngeliat tulisan atau sertifikasi militer standar ya di HP ini. Padahal di HP-HP outdoor lain kayak Samsung S-Cover, terus ada Realme C75, itu tuh pasti ada loh logo MIL STD kayak gini. Ya, teknologi tahan banting di sini sekali lagi ini bukan fitur yang murah ya, dan biasanya tuh akan ngurangin tipis-tipis spek lain biar harganya main aman. Di harga 4,6 juta ini chipsetnya memang nggak yang wah banget ya. Dia pakai Snapdragon 6 Gen 1, chipset keluaran 2 tahun yang lalu. Dan ini tandemin sama RAM 12GB LPDDR5, terus storage-nya tuh 256GB yang udah pakai UFS 3.1. Dan di sini nggak ada slot micro SD. Ya, dengan spek kayak gini, dipakai ngerender video 4K di CapCut lumayan ngos-ngosan ya. Durasi 1 menit dan editing 3 layer itu bisa nyari 1,5 menitan. Kalau untuk performa gaming sih standar ya. Ini dipakai buat mabar PUBG Mobile, udah bisa mulus 60 fps, cuma harus nurunin settingan grafis ke yang paling kiri atau smooth. Gyronya juga udah enak hardware ini, jadi kalau kita pakai buat aiming musuh, ini udah nggak ada delay. Paling ya ada frame drop tipis pas kita gas naik mobil di sini nih, apalagi kalau kita pakai kecepatan yang tinggi. Lanjut, kalau dipakai buat push rank Mobile Legends, ini settingan ultra udah kebuka semua, jadi kita bisa pakai grafis paling cakep dengan frame rate yang mentok di 120 fps. Cuma di awal-awal saya tuh nggak bisa main di 120 fps ternyata, jadi gamenya tuh cuma jalan di 90 fps meskipun settingan ultra udah saya pilih. Saya coba otak-atik di bagian settingan refresh rate layarnya, saya mentokin yang paling atas ya 120 Hz. Nah baru gamenya bisa jalan di 110 sampai 120 fps.
Tapi lagi-lagi ini nggak berlangsung lama Pak. Jadi setelah saya main sekitar 5 menitan, nggak tahu kenapa frame rate-nya tuh langsung balik turun lagi ke 90 fps dan nggak mau naik lagi setelah itu. Jadi ya memang dari sistem tuh kayak udah ngelimit ya. Kalau performa terbaiknya emang di 90 fps aja. Terus buat mainin hero-hero fast hand, di sini respons layarnya juga udah cukup satset ya. Dan touch sampling rate-nya udah tembus di kisaran 240-an Hz. Cuma untuk screen protector bawaan HP ini sih bisa dibilang nggak enak banget Pak. Jadi kalau Anda punya duit tambahan, saran saya mending beliin screen protector yang lebih proper ya. Dan lebih tipis juga, biar nggak ngurangin respons layarnya yang emang udah oke. Nah, untuk ukuran chipset 2 tahun yang lalu, Snapdragon 6 Gen 1 ini memang agak berat buat ngangkat game macam Genshin Impact, apalagi kalau harus pakai settingan yang paling tinggi. Ya tipis-tipis masih bisa main enak itu pakai settingan medium 60 fps aja. Di sini gamenya masih bisa jalan di 45 sampai 50 fps. Karena ya kalau dipaksa pakai grafis paling tinggi yang highest, performanya tuh malah lebih naik turun. Suhunya sendiri cuma hangat-hangat doang ya, di bawah 40 derajat Celcius, dan main pakai fan cooler, frame rate-nya sih nggak banyak berubah, tapi memang kelihatan lebih stabil aja. Satu hal menarik yang saya rasain, apalagi kalau buat main game, ini persentase baterainya itu turunnya sopan banget, alias super duper irit. Mesin HP ini emang didesain buat lari kenceng, udah gitu powernya juga nggak makan terlalu banyak, dan kapasitas baterainya juga terlalu ugal-ugalan sih untuk bodi HP yang setipis ini. Ya, ini kapasitas baterainya 6600 mAh. Ini udah pakai teknologi silikon karbon ya, dan memang sekarang eranya baterai-baterai HP itu pakai teknologi itu. Karena ini bisa bikin kapasitas baterainya tuh naik, cuma nggak nambah ukuran atau berat yang signifikan. Nah, nggak cuma sekedar gede angka mAh-nya doang, tapi konsumsi baterai di HP ini tuh beneran kerasa iritnya ya. Ini saya pakai buat maraton streaming Netflix 2 jam, itu cuma habis sekitar 12%. Atau dipakai buat pusat Mobile Legends nih, 2 match nonstop, itu cuma habis sekitar 7%-an lah. Ya, saking iritnya ini baterai, Anorx 9C tuh sempat masuk atau sempat jadi nomor 1 di DxOMark versi baterai. Jadi buat yang belum tahu, DxOMark itu nggak cuma sekedar nilai kamera ya. Dia juga menilai aspek-aspek lain di HP dan baterai itu salah satunya. Nah, ini sempat jadi HP yang punya battery life terbaik. Sampai sekarang pun masih masuk top 5 ya. Dan yang paling menarik, 4 dari 5 HP yang ada di DxOMark versi baterai, itu 4 HP-nya dari Honor. Baterai segede ini juga ditandamin sama charger bawaan yang udah cukup ngebut ya, 66 watt. Ini ngisi dari 10%, setengah jam itu dapat setengah lebih. Dan sampai benar-benar penuh, cuma butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu kan saya sempat nyobain HP-HP-nya Honor ya. Dan waktu itu mereka pakai softwarenya Huawei. Waktu itu zamannya masih pakai EMUI. Nah sekarang 2025 saya nyobain HP Honor lagi, itu softwarenya udah berbeda ya, dirombak total. Mereka pakai skin OS sendiri yang namanya Magic OS, dan sekarang tuh udah versi ke-8 yang basisnya udah Android 14. Tapi jujur pas ngeliat visualnya kok saya masih sangat familiar ya kayak di HP-HP-nya Huawei yang sekarang yang udah pakai Harmony OS. Nah cuma bedanya karena Magic OS ini basisnya Android, jadi dia tetap bisa pakai layanannya Google. Magic OS-nya Honor ini bisa dibilang lumayan enteng ya untuk pemakaian sehari-hari. Terus yang saya suka di sini nggak ada iklan, dan untuk fitur-fitur AI yang standar kayak misalnya AI photo eraser di sini udah ada. Scanning objeknya lumayan oke ya, dan pas ngapusin objeknya tuh bisa dibilang cukup rapi dan juga bersih. Terus ada yang namanya Magic Portal. Ini kalau di HP-HP-nya Oppo sih mirip kayak file doc ya. Jadi kita bisa ngambil konten atau teks dari satu aplikasi buat kita salin atau kita copy ke aplikasi lain. Terus ada juga live notif ala-ala dynamic island-nya iPhone. Cuma pas saya cobain sih fungsinya masih terbatas di aplikasi sistem ya. Kayak misalnya buat kontrol media player, terus buat mantau stopwatch, timer, dan juga recording. Untuk sensor-sensor di sini juga cukup lengkap ya. Selain gyro-nya udah hardware, juga udah ada NFC. Terus performa GPS-nya juga cukup oke buat navigasi ya. Kuncinya cepet, paling ya akurasinya yang masih agak kurang sih kalau di dalam ruangan. Nah yang menarik ya, daya tangkap sinyal HP ini tuh bener-bener bagus. Nggak cuma buat sinyal seluler, tapi sampai wifi juga. Dan ini tuh ngingetin saya sama HP-HP-nya Huawei ya, yang emang daya tangkap sinyal tuh di atas HP-HP Android yang lain.
Kalau buat konten gimana nih kameranya? Jangan ketipu ya sama tampilannya yang kelihatan rame, karena aslinya ini kamera cuma ada 2 lensa doang. Kamera utama 108 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel. Kamera utama ini udah pakai sensor ISOCELL HM6 bikinan Samsung, udah ada OIS dan buka lensanya yang cukup lebar di f1.75. Hasil fotonya cukup mantep, detailnya cakep, warna-warna fotonya juga cukup natural, vibes Conjuringnya tuh nggak terlalu yang over-over banget. Tapi kadang performa HDR-nya itu masih nggak konsisten ya, terutama pas kedapatan cahaya yang kurang ideal. Nah, bagian menarik dari kamera ini, shutternya tuh sat-set banget. Dan ini cukup bisa diandelin buat foto-foto objek di jalanan. Nggak ada lensa tele ya di sini, tapi zoom 3 kalinya tuh masih cukup tajam. Ini kayaknya semacam in-sensor zoom dan diproses lagi di belakang biar warna dan detailnya tuh tetap crispy. Pindah ke lensa yang lebih lebar, jujur ini lensa ultrawide terkurang yang pernah saya lihat. Bahkan ultrawide di HP 3 jutaan kayaknya masih lebih bagus dari ini. Ini resolusinya kecil, terus detailnya tuh berantakan, dan sesekali saya nemuin warna keunguan di tepian frame kayak foto yang setengah jadi. Terus kalau dipakai buat foto-foto malam, warnanya di sini tuh sedikit turun ya, dan ada kayak over sharpening di foto buat ngejaga detailnya. Kalau bisa digonjrengin dikit aja warnanya, ini bakalan cakep sih. Oh ya, kalau emang pengen hunting foto-foto malam, sebisa mungkin sih jangan di tempat yang gelapnya tuh dark banget gitu. Karena mode malamnya tuh bakal nerangin maksimal dan yang ada malah jadi noise. Padahal ini kamera HP tuh udah bagus gitu buat foto-foto. Tapi pas dipakai buat ngevlog kayak gini nih, kamera depannya tuh kurang banget. Ini saya rekam sambil jalan tuh hasilnya masih goyang-goyang, gempa bumi. Ya, dan opsinya juga terbatas ya. Ini cuma Full HD 30 fps, nggak bisa rekam 60 fps, apalagi sampai 4K. Jadi ya semoga di next update nih Honor bisa ngasih update stabilisasi yang lebih bagus lah untuk kamera depannya. Nah, kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah kedengeran cukup jelas atau masih ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Terus kalau dipakai buat konten, kamera belakangnya ini udah bisa rekam sampai 4K 30 fps. Cuma ya stabilisasinya tuh masih kacau kayak gini ya. Ini masih berasa gempa bumi kayak kamera depannya tadi. Pakai sambil jalan tuh, waduh, goyang-goyang parah pak. Ya mau nggak mau kalau pengen yang lebih stabil sih harus diturunin ke resolusi yang lebih rendah di Full HD. Ini kalau versi yang lebih rendah ya, Full HD 30 fps, ya better dari yang tadi. Cuma menurut saya sih masih belum stabil-stabil banget segini. Kayak masih berasa apa ya, diproses digital gitu ya untuk stabilisasinya. Kayak nggak natural banget gitu. Kalau saya lo ngelihatnya ya. Sekarang kita tes autofocus deh. Lagi nggak pakai smart band, ketinggalan, tidak ada belangnya. Nggak yang cepet-cepet banget ya, apalagi ini kan outdoor yang harusnya sih autofocus bisa lebih kecil dari ini. Nah ini kalau pengen dapetin angle yang lebih luas bisa pakai ultrawide-nya ya buat rekam video. Udah stabil juga, ya nggak stabil-stabil banget sih, masih kayak kamera utama yang tadi yang Full HD. Dan di ultrawide ini tuh nggak bisa multi lens pak, jadi kita nggak bisa pindah-pindah ke kamera utama atau balik lagi ke ultrawide. Jadi bener-bener kalau mau pindah ke kamera lain itu harus stop perekaman dulu. Padahal ya rata-rata HP sekarang tuh udah pada bisa ya untuk perpindahan kamera belakang. Cuma di sini tuh masih dibatesin, jadi ya nggak bisa pindah-pindah antar kamera belakang. Ya, Honor X9C ini juga punya mode dual video ya, jadi kita bisa pakai kamera depan dan kamera belakang sekaligus buat ngerekam video kayak gini. Tapi kalau kita pakai mode ini tuh fitur stabilisasinya otomatis nggak aktif pak. Kamera belakang tuh yang tadinya bisa stabil ya, di sini bakal goyang-goyang.
Paling satu catatan sih buat kamera videonya. Jadi waktu itu saya coba ngerekam video 4K ya di outdoor, dan waktu itu kondisi emang lagi terik banget, panas banget. Pas saya coba pencet 4K, itu tuh nggak bisa ngerekam sama sekali, Pak. Nggak tahu kenapa, saya juga lupa screenshot ya, itu ada tulisan kayak gagal kodek atau kesalahan kodek gitu ya. Dan pas saya balik ke tempat yang suhunya lebih normal gitu, nggak yang panas banget, baru itu bisa coba merekam 4K, udah bisa lagi. Nah, semoga di next update hal-hal kayak gini tuh dibenerin ya. Karena jujur saya tuh belum pernah ngalamin hal yang agak konyol kayak gini sih. Dimana kita lagi di tempat panas terus nggak bisa ngerekam 4K. Padahal ya di HP kelasnya tuh ya nggak pernah kejadian. Kesimpulannya, di harga 4,6 juta mungkin ini HP kerasa kurang nampol ya. Terutama buat Anda yang mengejar performa tekanan atau kamera yang lebih maintainable. Ya di harga 4 jutaan sih udah paling bener ambil HP Poco atau Redmi Note sekalian. Tapi kalau di harga segini Anda emang ngincer HP dengan skill outdoor ya, dan Anda tuh emang sebagian besar aktivitasnya di tempat-tempat yang ekstrim, di lapangan, di proyek, atau emang ngabisin banyak aktivitas itu di jalanan ya, yang mana susah nyari colokan, Honor X9C ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Karena ya pengalaman ngelihat HP-HP dengan spek outdoor kayak gini, memang tontonannya tuh nggak ada yang enak dilihat di mata ya. Antara kaku, bulky, terus berat juga. Udah gitu performa dan kameranya juga under spec. Yang mana ini semua nggak saya lihat di Honor X9C. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Honor X9C. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.